Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Tajudin dengan NIM S1S1230110 dari kelas genap. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data, di mana itu pengolahan Big Data dengan di Hedop atau ini MapReduce. Nah, pada bab ini pengolahan Big Data, nanti bab ini akan menerapkan semua yang telah kita pelajari dalam buku ini ke dalam studi kasus praktik, membangun alur kerja ujung ke ujung untuk melakukan analisis Big Data. Singkatnya, pada topik ini akan dibahas sepanjang bab, yaitu kerangka kerja MapReduce, jenis pekerjaan MapReduce yaitu pekerjaan pemetaan tunggal, di mana ada pekerjaan mapper reducer tunggal dan beberapa pekerjaan reducer mapper pola MapReduce. Pola MapReduce itu ada pola agregasi dan pola penyaringan gabungan pola. Kerangka kerja MapReduce itu MapReduce adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengolah sejumlah besar data dalam klaster Hedop, di mana MapReduce menggunakan yarn untuk menjadwalkan mapper dan reducer sebagai tugas. Dengan menggunakan kerangka kerja MapReduce memungkinkan kita untuk menulis aplikasi terdistribusi ke kontainer. Nah, memproses sejumlah data besar data dari satu sistem file seperti Hedop Distribute File System. Kemudian sistem HDFS. Kemudian dengan cara andal dan tahan terhadap kesalahan. Saat kita akan menggunakan kerangka kerja MapReduce untuk memproses data, cara kerjanya adalah melalui pembuatan sebuah job yang kemudian berjalan pada kerangka kerja untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan. Sebuah pekerjaan MapReduce biasanya bekerja dengan membagi data input ke beberapa node pekerja, misalkan menjalankan tugas pemetaan secara berurutan dengan cara paralel. Nah, saat ini kegagalan apapun yang terjadi baik pada level HDFS maupun kegagalan mapper tugas ditangani secara otomatis agar tahan terhadap kesalahan. Setelah pemetaan selesai, hasilnya disalin melalui jaringan ke mesin lain yang menjalankan tugas reducer. Contoh penggunaan job MapReducer untuk menghitung frekuensi kata ditunjuk pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat pada diagram, ada input, kemudian ada splitting, mapping, shuffling, dan reducing. Kemudian ini adalah MapReduce yarn serta pengelola sumber daya. Nah, kemudian di sini ada yarn. Di sini pada gambar ini istilah MapReduce sebenarnya menunjukkan pada dua tugas terpisah dan berbeda yang dilakukan oleh Hedop. Program-program tersebut melakukan tugasnya. Yang pertama adalah tugas pemetaan. Nah, yang kemudian yang mengambil sekumpulan data dan mengubahnya menjadi kumpulan data lain, di mana elemen-elemen individual dipecah menjadi tuple atau kunci atau nilai atau pasangan. Kemudian proses reduce mengambil output dari map sebagai input dan menggabungkan tuple data tersebut menjadi sekumpulan tuple yang lebih kecil. Seperti yang tersirat dari urutan nama MapReduce ini, tugas reduksi dia selalu dilakukan setelah pekerjaan pemetaan. Kemudian input untuk sebuah job MapReduce adalah sekumpulan file yang di dalam penyimpanan data yang tersebar di berbagai lokal HDFS di Hedop. File-file ini dipisahkan dengan format input yang mendefinisikan bagaimana cara memisahkan sebuah file menjadi beberapa bagian input. Nah, bagian input adalah tampilan berbasis bit dari sebagian data berkas yang akan dimuat oleh tugas peta. Nah, setiap tugas peta di Hedop dipecah menjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan perekaman, pemetaan, penggabungan, dan pemisahan. Dari keluaran dari tugas pemetaan dapat disebut sebagai kunci dan nilai dari perantara yang dikirim ke reducer. Tugas reduce adalah dibagi menjadi beberapa fase, yang dimana itu ada pengacakan atau shuffle, pengurutan atau sort, pereduksi atau reducer, dan format keluaran atau output format. Nah, di dalam node-node ini ada yang namanya tugas pemetaan yang dijalankan secara optimal pada node tempat data berada.
Nah, dengan cara ini data biasanya tidak perlu lagi dikirim melalui jaringan dan dapat dihitung di tempat mesin lokal. Kemudian untuk melanjutkannya itu kita akan melihat bagaimana kasus dalam penggunaan serta bagaimana cara menggunakannya. Dalam sebuah job MapReduce untuk menghasilkan output yang diinginkan, tujuan ini kita akan menggunakan sebuah contoh sederhana pada kumpulan data. Nah, dataset pertama pada tabel kota yang berisi ID kota dan nama kota. Nah, ID kota ini bisa dilihat ini filenya ini dalam bentuk CSV tersedia dan kita bisa unduh atau kita dapat pindahkan ke HDFS dengan menjalankan perintah seperti yang ditujukan pada kode HDFS. DFS itu copy from local CSV strap user strap normal. Nah, pada data kedua kita akan adalah data pengukuran suhu harian, di mana untuk suhu suatu kota dan ini berisi tanggal pengukuran, di mana ada ID kota dan suhu pada titik pengukuran tertentu. Nah, tanggal kotanya itu untuk kota itu bisa dilihat ini tanggal ID suhu, di mana 2018 0101 1,21. Nah, file ini juga temperatur CSV, di mana juga tersedia yang bisa diunduh juga. Nah, dari itu tadi ini adalah komponen-komponen pemrograman dari sebuah program Reduce, di mana di sini ada input database, kemudian input formal, record reader, mapper, partition sort shuffle, reducer, record writer, output format, dan output data. Nah, pada pembaca rekaman, pembaca input membagi input menjadi bagian-bagian dengan ukuran yang sesuai. Nah, dalam praktiknya biasanya 64 MB hingga 128 MB dengan kerangka kerja menetapkan satu pemisahan untuk setiap fungsi peta. Nah, kemudian pembaca input membaca data dari penyimpanan tetap. Nah, biasanya sistem file terdistribusi dan menghasilkan pasangan kunci atau nilai. Nah, dari pembaca rekaman menerjemahkan pembagian input yang dihasilkan oleh format input menjadi rekaman. Tujuan dari pembaca rekaman adalah untuk menguraikan data ke dalam rekaman, bukan hanya untuk menguraikan rekaman itu sendiri. Ia meneruskan data ke mapper dalam bentuk pasangan atau kunci atau nilai. Biasanya kuncinya adalah konteks ini adalah informasi posisional dan nilainya adalah bagian dari data yang membentuk suatu rekaman. Nah, pembaca rekaman yang disesuaikan berada di luar cakupan buku ini. Secara umum kita anggaplah kita memiliki pembaca rekaman yang sesuai dengan kita. Kemudian line record readernya adalah pembaca rekaman yang sesuai. Nah, record reader default yang disediakan oleh text input format itu memperlakukan setiap baris file input sebagai nilai baru atau kunci terkait adalah offset based. Kemudian line record reader selalu melewati baris pertama dalam pemisahan atau sebagainya. Nah, jika bukan pemisahan pertama, maka membaca satu baris setelah batas pemisahan di bagian akhir itu jika data tersedia atau jadi ini bukan pemisah terakhir. Nah, kemudian masuk di peta. Nah, fungsi map mengambil serangkaian pasangan kunci atau nilai. Dia itu kemudian memproses masing-masing dan menghasilkan 0 atau lebih banyak pasangan kunci atau nilai keluaran. Nah, tipe masukan dan keluaran dari peta dan dapat berupa dan seringkali berbeda antara satu sama lain. Kemudian jika aplikasi tersebut melakukan penghitungan kata, fungsi map akan memecah baris menjadi kata-kata dan menghasilkan pasangan kunci atau nilai untuk setiap kata. Karena setiap pasangan keluaran akan berisi kata sebagai kunci atau nilai. Kunci dan jumlah kemunculan kata tersebut dalam baris sebagai nilainya. Kemudian di dalam mapper kode dieksekusi pada setiap pasangan kunci atau nilai dari pembaca rekaman hingga menghasilkan 0
atau lebih pasangan kunci atau nilai baru yang disebut keluaran perantara dari mapper yang juga sering terdiri dari pasangan kunci atau nilai. Kemudian keputusan tentang apa itu kunci dan nilai dari setiap record berhubungan langsung dengan apa yang sering dikerjakan oleh job MapReduce. Itu kuncinya adalah kriteria pengelompokan data dan nilainya adalah bagian data yang akan digunakan. Kemudian digunakan dalam reducer untuk menghasilkan output yang diperlukan. Itu salah satu poin penting yang dibahas dalam logika kunci atau nilai. Nah, bahkan semantik dari logika ini adalah pembeda utama antara pola desain MapReduce. Kemudian untuk penggabungan. Nah, jika setiap output dari setiap mapper ini langsung dikirim ke setiap reducer, nah ini akan mengonsumsi sejumlah besar sumber daya dan waktu. Nah, penggabungan atau pereduksi lokal opsional dapat mengelompokkan data pada fase pemetaan. Ia mengambil kunci perantara dari mapper dan menerapkan metode yang disediakan pengguna untuk menggabungkan nilai dalam lingkup kecil tersebut atau mapper. Nah, misalnya karena jumlah agregasi adalah jumlah dari jumlah untuk setiap bagian, kita dapat menghasilkan hitungan sementara lalu menjumlahkan hitungan sementara tersebut. Nah, hal ini mempengaruhi hasil akhir. Dalam situasi ini, hal ini secara signifikan mengurangi jumlah data yang harus berpindah melalui jaringan. Misalnya jika kita melihat kumpulan data kota-kota dan suhu mengirim misalnya Boston 66 membutuhkan lebih sedikit bit daripada mengirim Boston 20. Nah, Boston 25, Boston 21 itu 3 kali melalui jaringan. Kombinator sering menyediakan peningkatan kinerja yang signifikan tanpa kerugian apapun. Kemudian kita akan menunjukkan pola yang mendapat manfaat dari penggunaan penggabungan atau kombiner dan pola mana yang tidak digunakan atau penggabungan kombiner. Nah, penggabungan tidak dijamin akan berjalan jika tidak dapat menjadi bagian dari algoritma keseluruhan. Kemudian di sini pembatas. Nah, partisi mengambil pasangan kunci atau nilai perantara dari pemetaan atau penggabungan jika diperlukan. Nah, sedangkan digunakan dan membaginya menjadi beberapa bagian, satu bagian untuk setiap reduksi. Nah, setiap output fungsi map dialokasikan ke reducer tertentu oleh aplikasi. Kemudian fungsi partisi untuk keperluan sharding. Nah, fungsi partisi diberikan kunci dan jumlah reducer serta mengembalikan indeks reducer yang diinginkan. Secara default, kunci akan dihash dan nilai hash akan digunakan untuk memodulasi angka tersebut. Dari reducer partition sama dengan hash dalam kurung k persen R, di mana R-nya adalah jumlah dari reducer. Nah, penting untuk memilih fungsi partisi yang memberikan distribusi yang kira-kira seragam. Distribusi data per set untuk tujuan penyeimbangan beban. Jika tidak, maka map reducer operasi dapat terhambat karena menunggu reduktor yang lambat menyelesaikan tugasnya, yaitu reduktor. Diberikan bagian data yang lebih besar yang menyimpang. Nah, di antara tahap map dan reduce dan data diacak itu diurutkan secara paralel dan kemudian dipertukarkan antara node. Nah, untuk memindahkan data dari node peta yang menghasilkan mereka akan dimasukkan ke dalam pecahan tempat mereka akan direduksi. Kemudian pengocokan terkadang membutuhkan waktu lebih lama daripada waktu komputasi tergantung pada bandwidth jaringan, kecepatan CPU data yang dihasilkan, dan waktu yang dibutuhkan oleh komputasi MapReduce. Secara default, partisi menghitung kode hash dari setiap objek yang biasanya berupa checksum MD5 yang kemudian ia distribusikan ke cache page secara merata ke seluruh reducer secara acak, tetapi tetap memastikan bahwa kunci dengan nilai yang sama di mapper yang berbeda akan berakhir di tempat yang sama. Reducer perilaku default dari partitioner dapat disesuaikan dengan operasi seperti pengurutan. Nah, data yang dipartisi tadi ditulis ke sistem file lokal untuk setiap
tugas pemetaan dan menunggu untuk ditarik oleh produksi yang sesuai. Nah, kemudian di sini bagian acak dan susun. Nah, setelah para pembuat peta selesai memproses dan memasukkan data dimasukkan, nah pada dasarnya itu akan membagi data dan menghasilkan pasangan kunci atau nilai. Nah, hasilnya harus didistribusikan ke seluruh klaster untuk memulai tugas reduksi. Oleh karena itu, tugas reduksi dimulai dengan langkah pengacakan dan pengurutan dengan mengambil file output yang ditulis oleh semua mapper dan partisi selanjutnya dan mengunduh file ke mesin lokal tempat tugas reducer berjalan. Nah, kemudian ini adalah potongan dari data individual kemudian diurutkan berdasarkan kunci menjadi satu daftar pasangan kunci atau nilai yang lebih besar. Tujuan dari jenis ini adalah untuk mengelompokkan kunci-kunci yang setara sehingga nilainya dapat dihitung dengan jelas, diulang dengan mudah dan dalam tugas redus. Nah, kemudian kerangka kerja yang menangani semua secara otomatis dengan kemampuan bagian kode custom untuk mengontrol bagaimana kunci diurutkan dan dikelompokkan. Kemudian bagian juga pengurangan atau mengurangi. Reducer menerima data yang telah dikelompokkan sebagai input dan menjalankan fungsi reduce sekali untuk setiap kunci. Nah, pengelompokannya itu fungsi ini menerima kunci dan iterator atas semua nilai yang terkait. Dengan kunci ini, berbagai macam pemrosesan dapat terjadi dalam fungsi ini. Nah, seperti yang kita akan lihat di banyak pola bahwa data dapat diagregasi, difilter dan digabungkan dalam sejumlah cara setelah fungsi reduce selesai. Kemudian ia akan mengirimkan 0 atau lebih dari pasangan kunci nilai ke langkah terakhir. Format output seperti fungsi map dan fungsi reduce akan berubah. Nah, kemudian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, karena ini merupakan bagian inti dari logika dalam solusi, reducer dapat memiliki banyak hal termasuk kustomisasi, termasuk penulisan output ke HDFS, output ke indeks Elasticsearch, dan output ke RDBMS atau NoSQL seperti Cassandra, HBase, dan sebagainya. Kemudian untuk format keluarannya itu format output menerjemahkan pasangan kunci atau nilai akhir dari fungsi reduce dan menuliskan ke dalam file melalui penulis rekaman. Secara default, ia akan memisahkan kunci dan nilai dengan tab dan memisahkan catatan dengan karakter baris baru. Kemudian biasanya berupa disesuaikan untuk menyediakan format keluaran yang lebih kaya, tetapi pada akhirnya data tersebut dituliskan ke dalam HDFS. Terlepas dari formatnya, tidak hanya ada tulisan HDFS yang didukung secara default, tetapi juga output ke indeks Elasticsearch, output ke RDBMS atau NoSQL seperti Cassandra, HBase, dan seterusnya. Kemudian untuk pekerjaan dari MapReduce, jenis pekerjaan dari MapReduce itu job MapReduce dapat ditulis dengan berbagai cara tergantung pada apa yang diinginkan. Hasilnya adalah struktur dasar dari sebuah pekerjaan MapReduce. Nah, misalnya ini ada pekerjaan MapReduce ini di Java. Ya. Tujuan dari driver bisa dilihat di sini. Tujuan dari driver itu adalah untuk mengatur pekerjaan beberapa baris pertama dari perintah utamanya, semuanya tentang mengurai argumen baris perintah. Kemudian kita mulai menyiapkan objek pekerjaan dengan memberitahu kelas mana yang akan digunakan untuk komputasi dan jalur input serta jalur output yang akan digunakan. Nah, kemudian kita lihat pada kode mapper yang secara sederhana memecahkan string input menjadi token dan menulis setiap token. Nah, di sini terakhir ada kode reducer yang relatif sederhana yaitu reduce. Nah, di mana fungsi ini dipanggil sekali lagi untuk setiap pengelompokan kunci. Dalam hal ini setiap kata kita akan mengulangnya.
Nilai-nilai tersebut yang berupa angka akan dijumlahkan secara kumulatif. Nilai akhir dari ini, jumlah kumulatif akan menjadi jumlah dari angka satuan. Bisa dilihat lagi di sini ada kelas statis public on reducer. Itu terdapat beberapa tipe dasar pekerjaan MapReduce seperti yang ditunjukkan pada poin ini. Nah, di mana pekerjaan pemetaan tunggalnya itu pekerjaan pemetaan tunggal digunakan dalam kasus penggunaan transformasi. Nah, jika kita hanya mengubah format datanya diubah misalnya untuk transformasi data tertentu, maka pola yang akan digunakan itu input data, mapper, dan output data. Nah, skenarionya itu di mana di sini beberapa kota memiliki nama pendek seperti BOS, NYC, dan sebagainya. Peta kunci nilai itu keterangannya nama kota, nilainya itu nama singkat Y. Jika kota Boston atau Boston, maka dikonversi menjadi BOS. Jika kotanya New York atau New York, maka dikonversi menjadi NYC. Nah, sekarang kita lihat contoh lengkap dari pekerjaan yang digunakan menggunakan satu mapper. Nah, untuk ini kita akan coba untuk mengambil city ID dan suhu dari file temperatur CSV yang terlihat di awal. Nah, ini adalah kodenya, paket IO something like this kelasnya ini. Nah, untuk menjalankan tugas ini kita akan membuat proyek Maven menggunakan editor favorit kita dan edit POM XML agar terlihat seperti kode ini. Kemudian untuk menjalankan tugas ini kita menggunakan binary headof dan file .jar lengkap yang baru saja kita buat sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada kode ini. Nah, jika sudah kita akan jalankan perintah berikut perintah ini, maka proses akan berjalan dan akan dapat melihat hasilnya. Nah, hasilnya ini adalah Mugi target $heart $headof jar Uber ini. Nah, kemudian kita perhatikan secara khusus penghitungan keluarannya. Nah, keluarannya ada kerangka kerja MapReduce, catatan input peta 28, catatan keluaran peta 27. Nah, sampai sini. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi 27 ini adalah record dari yang dihasilkan dari mapper. Nah, kemudian tidak ada aksi reducer dan semua catatan input dikeluarkan secara satu banding satu. Kemudian kita dapat memeriksanya menggunakan cukup dengan mengakses HDFS melalui HTTP localhost 9870 dan langsung menuju ke outputnya. Nah, direktori yang ditampilkan itu seperti ini. Browser directory. Nah, sekarang kita akan temukan folder single mapper dan masuk ke directory ini seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian untuk telusuri lebih dalam folder single mapper ini. Nah, kemudian kita coba terakhir klik pada file port R00000 yang terlihat pada ini papan layarnya. Nah, kemudian kita melihat layar yang menampilkan property file. Ini contoh property file. Nah, kemudian dengan menggunakan opsi head tile pada tangkapan layar, kita dapat melihat isi file. Nah, ini isi filenya. Kemudian ini menunjukkan output dari pekerjaan single mapper yang hanya menuliskan city ID, hanya menuliskan city ID di setiap baris suhu tanpa perhitungan apapun. Isi file output yang ditunjukkan pada kode itu 125, 121, 123, 119, 123, dan 220 hingga seterusnya. Nah, dengan demikian eksekusi pekerjaan single mapper telah selesai dan hasilnya sesuai apa yang diharapkan. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan mapper reducer tunggal? Nah, pekerjaan mapper reducer tunggal itu job mapper tunggal digunakan dalam kasus penggunaan agregasi. Jika kita ingin melakukan sesuatu untuk agregasi seperti penghitungan berdasarkan kunci, maka pola yang digunakan itu adalah input data, mapper, reducer, dan output. Nah, skenarionya itu menghitung total atau rata-rata suhu kotak. Kemudian peta kunci dan nilainya itu keterangannya kota, nilainya suhu mereka. Kemudian untuk mengurangi itu kelompokkan berdasarkan kota dan ambil suhu rata-rata untuk setiap kota. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya
di mana akan menampilkan city ID dan suhu rata-rata dari file temperatur CSV tadi. Nah, berikut kodenya seperti tadi. Nah, maka proses ini akan berjalan. Nah, kemudian akan ditampilkan keluaran ini. Kerangka kerja MapReduce, catatan input peta 28, catatan keluaran 27. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa 27 itu adalah catatan hasil dari mapper. Nah, dan ada 6 catatan keluaran dari reducer, dan kita dapat memeriksanya menggunakan browser HDFS cukup dengan menggunakan HTTP localhost 9870 dan masuk ke directory output seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian untuk menemukan folder single mapper reduce-nya juga kita akan masuk di directory ini, lalu kita akan lakukan drill down seperti pada bagian single mapper. Nah, kemudian menggunakan opsi head atau tile pada tangkapan layar sebelumnya. Ini hasilnya. Nah, kemudian ini menunjukkan output dari single map reducer yang menghasilkan city ID setiap baris dan suhu rata-rata untuk setiap ID. Ini visi file outputnya. Nah, kemudian beberapa mapper pekerja reducer itu ada beberapa job mapper reducer yang digunakan dalam kasus penggunaan join. Dalam pola desain ini kita akan ambil input dari beberapa file input untuk menghasilkan output gabungan atau agregat. Ada input data, mapper, reducer, dan output data. Nah, sekarang kita coba lihat kodenya. Output yang dihasilkan itu sama catatan kerangka kerja MapReduce, mapper untuk temperatur CSV, catatan input 28, 27. Nah, kemudian total pengguna head yang dialokasikan dalam jumlah bit itu ini. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa 27 itu adalah catatan yang dihasilkan dari satu mapper. Nah, 6 catatan dihasilkan dari mapper 2. Dan tujuan record dihasilkan oleh reducer. Nah, kita dapat memeriksanya lagi dengan menggunakan perambar HDFS dan cukup menuliskan juga ke HTTP localhost 9870, maka ini akan keluar. Nah, untuk folder multi mapper reducernya ini. Kemudian hasil output akhirnya itu setelah sebagai city name dan suhu rata-rata per kota itu adalah ini. Nah, untuk ini berarti mengakhiri eksekusi pekerjaan multiple mappers reducer, dan hasilnya itu adalah bagi berikut. Nah, pekerjaan single mapper combiner reducer. Nah, job single mapper reducer digunakan dalam kasus penggunaan agregasi. Nah, combiner juga dikenal sebagai semi reducer. Nah, ini merupakan kelas opsional yang beroperasi dalam menerima input dari kelas map dan selanjutnya meneruskan pasangan kunci atau nilai output ke reducer. Kelas tujuannya itu dari combiner adalah untuk mengurangi beban kerja reducer. Di mana itu cara kerjanya itu ada input data, mapper, combiner, reducer, dan output data. Nah, misalnya ini setelah kita hitung total per kota, kita dapat menghitung rata-rata suhu untuk setiap kotanya. Nah, file yang dimasukkan itu ini ada kota 1, kota 2. Nah, kita lihat kodenya. Nah, ke output yang dihasilkan, output akhirnya saja kita lihat. Nah, ini sama catatannya, kurangi kelompok input 6, kurangi bit acak 54. Ini outputnya, isi file output yang ditunjukkan 122, 223, 223, 423, 5222, 622. Ini mengakhiri eksekusi pekerjaan single map, combiner, reducer, dan hasilnya itu adalah India. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang map reducer atau map reduce. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.